Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rima Haituljini dengan NIM 210422205. Hari ini saya akan melakukan presentasi terkait laporan KKL saya yang dilakukan di Diskominfo Pekanbaru, yang berjudul Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Meningkatkan Efisiensi dan Digital Terhadap Layanan Publik pada Diskominfo Pekanbaru. Latar belakang dibuatnya laporan ini dilakukan karena melakukan kegiatan kuliah kerja lapangan. Kuliah kerja lapangan adalah kegiatan ilmiah yang berupa kajian materi perkuliahan dengan menggunakan pendekatan keilmuan terhadap objek di luar kelas yang terkait dengan jurusan atau program studi tertentu. KKL merupakan kegiatan penunjang pengembangan materi kuliah atau keilmuan prodi yang sering disebut sebagai kegiatan kokurikuler yang diatur oleh masing-masing prodi. Kegiatan tersebut dilakukan oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing, dan KKL bertujuan agar mahasiswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berkenaan dengan penerapan konsep, teori, dan pengetahuan yang diperoleh di kelas. Diskominfo atau Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2018 tentang pembentukan dan susunan perangkat. Kominfo Pekanbaru memiliki tugas sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika untuk daerah Pekanbaru Riau. Terkait dengan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika yang bisa juga disebut Kominfo ini berwenang untuk memberikan izin terkait dengan bidangnya dan pada daerah wilayah kerjanya. Penggunaan SIM pada Dinas Kominfo Kota Pekanbaru. Berdasarkan surat keputusan Wali Kota dan juga kebijakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dalam penetapan tujuan dan target pencapaian dalam sosialisasi program Smart City. Dalam merealisasikan tujuan tersebut, pihak Diskominfo juga melakukan kerjasama dengan beberapa pihak untuk membantu dalam mewujudkan program, contohnya Telkom. Meskipun pihak Diskominfo telah berusaha melakukan sosialisasi ke beberapa sasaran, namun tetap saja hal tersebut kurang terlaksana dengan baik. Bahkan ada beberapa sasaran yang tidak tersentuh sosialisasi tersebut. Hal tersebut diakibatkan karena keterbatasan sumber daya manusia yang melakukan sosialisasi program Smart City tersebut. Selanjutnya, permasalahan dalam penerapan SIM pada Diskominfo Pekanbaru. Yang pertama, Diskominfo Pekanbaru sering berganti admin dan kurangnya atensi pemimpin perangkat daerah terkait tindakan pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua, dalam proses pemverifikasian data juga menjadi hambatan dalam penerapan digitalisasi pelayanan publik melalui hadirnya SIM. Yang ketiga, adanya kegagalan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi yang terkesan lambat atau lalai dikarenakan adanya kebingungan dan tidak adanya daftar informasi publik di Kota Pekanbaru. Sedangkan faktor umum yang menjadi penghambat dalam penerapan SIM ini yaitu kurangnya anggaran dana oleh pemerintah Kota Pekanbaru, kurangnya aspirasi dari masyarakat yang diakibatkan adanya sebagian masyarakat yang belum mengetahui serta memahami secara matang bagaimana digitalisasi pemerintahan, serta kurangnya sumber daya tenaga ahli atau dapat dikatakan pada kendala SDM yang tidak memadai dalam melaksanakan pelayanan publik. Kemudian, upaya peningkatan produktivitas kerja pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informasi masih kurang efektif. Ditemukan ada beberapa kendala yaitu kurangnya motivasi kerja pegawai, pegawai yang kurang memiliki keahlian, gaji yang rendah, serta fasilitas yang belum memadai. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, yang pertama, infrastruktur TIK yang ditingkatkan. Diskominfo dapat berupa meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di wilayah Pekanbaru. Hal ini mencakup perluasan jaringan internet, pembaharuan perangkat keras dan perangkat lunak, serta peningkatan kecepatan dan kualitas koneksi internet. Yang kedua, pendidikan TIK. Diskominfo dapat memberikan pelatihan dan pendidikan dalam bidang TIK kepada masyarakat, pelajar, dan pekerja di Pekanbaru. Ini juga membantu meningkatkan literasi digital, keahlian teknologi, dan kesadaran tentang penggunaan yang aman dan efektif dari perangkat dan layanan TIK. Yang ketiga, keamanan cyber.
Diskominfo dapat berfokus pada penguatan keamanan cyber untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data publik dari ancaman cyber. Ini juga melibatkan implementasi kebijakan keamanan, pemeriksaan keamanan, kesadaran akan keamanan cyber, dan pelatihan bagi pengguna TIK. Yang keempat, pengembangan ekosistem teknologi. Diskominfo dapat mendorong kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk mengembangkan ekosistem teknologi yang inovatif dan berkelanjutan di Kota Pekanbaru. Ini termasuk dukungan bagi startup teknologi, pelatihan kewirausahaan, dan penciptaan lapangan kerja di sektor TIK. Yang kelima, layanan publik digital. Diskominfo dapat mendorong pengembangan layanan publik digital yang memudahkan akses masyarakat ke berbagai layanan pemerintahan secara online. Ini termasuk pembayaran pajak, pengajuan permohonan, layanan kesehatan online, dan lain-lain. Tujuan utama ialah meningkatkan efisiensi administrasi, kenyamanan, dan aksesibilitas bagi warga Kota Pekanbaru. Yang keenam, melaksanakan pelatihan terhadap pegawai pelayanan publik. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan pegawai dalam penerapan digitalisasi pelayanan publik dan juga menyediakan akses yang lebih efisien serta efektif dalam menerapkan pelayanan yang bergerak menuju era digitalisasi melalui media center Diskominfo di Kota Pekanbaru. Yang ketujuh, menyediakan web. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan pelayanan agar dapat mengakses dengan mudah oleh pemohon informasi asalkan disesuaikan dengan aturan yang sudah ditetapkan. Metode yang saya lakukan dalam pembuatan laporan ini ada 3, yaitu yang pertama, metode observasi. Data yang diperlukan dalam metode pengamatan ini ialah mengamati secara langsung di Diskominfo Kota Pekanbaru bagaimana proses penerapan SIM. Yang kedua, metode interview. Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan sumber data. Dan yang terakhir, metode dokumentasi. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data-data yang dibutuhkan untuk melengkapi penyusunan laporan ini. Sekian presentasi saya terkait laporan KKL SIM saya selama di Diskominfo Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.